Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Oksida Jinggara Cinta dengan NIM 23010121140240249. Di sini saya sebagai ketua kelompok dari kelompok 7. Pada video kali ini, kami akan membahas mengenai materi ukuran pemusatan dan ukuran dispersi. Halo semuanya, nama saya Muhammad Faiz Ihsan Rashid. NIM saya 23010121140 309. Perkenalkan, nama saya Fahira Citrardianti dengan nomor NIM 230101211403030. Perkenalkan, nama saya Kiralci Renata Rafanda dengan nomor NIM 2301012114029. Perkenalkan, nama saya Rizka Meilani dengan nomor induk mahasiswa 23010121140239. Perkenalkan, nama saya Abdul Jazuli dengan NIM 230101211402282. Pada laboratorium 3, kita akan membahas tentang ukuran pemusatan dan ukuran dispersi. Kita akan mendalami pengelompokan data yang akan disajikan dalam sebuah penelitian. Ukuran pemusatan data dapat didefinisikan dengan suatu sembarang ukuran yang menunjukkan pusat dari sekelompok data yang telah diurutkan dari nilai terkecil hingga nilai terbesar atau sebaliknya. Pada dasarnya, jenis ukuran pemusatan data dari satu ke yang lainnya saling berkaitan dalam pengumpulan data penelitian. Kemudian, dalam bahasan dispersi, kita akan membahas tentang ukuran penyebaran suatu kelompok data terhadap pusat data. Ukuran dispersi yang sering digunakan dalam penelitian ialah jangkauan, simpangan rata-rata, variasi, dan deviasi baku. Kedua ilmu statistika ini memudahkan untuk menginput data dari sampel yang beragam. Ketelitian dalam memasukkan data akan berdampak pada hasil yang diperoleh. Dengan itu, data-data yang dapat disajikan akan tersaji dengan jelas dan mudah dipahami bagi penulis maupun pembacanya. Tujuan dari laboratorium 3 ini, yang pertama yaitu memahami pengertian dan perhitungan ukuran pemusatan data dalam penerapan rata-rata hitungan. Yang kedua yaitu memahami pengertian dan perhitungan ukuran dispersi dengan penerapan range, rata-rata simpangan, simpangan baku, varians, dan koefisien varians serta angka baku Z. Masuk ke dalam isian singkat materi. Yang pertama ada ukuran pemusatan data. Ukuran pemusatan data adalah ukuran yang menunjukkan pusat suatu data yang telah diurutkan dari yang terkecil sampai yang terbesar maupun sebaliknya. Nah, di dalam ukuran pemusatan data ini ada mean atau rata-rata hitung. Mean adalah nilai data kuantitatif ditunjukkan dengan X1, X2, sampai Xn. Nah, N ini, simbol N ini juga bisa dipakai untuk menyatakan ukuran sampel atau banyak datanya objek yang sedang diteliti. Nah, untuk rumusnya itu ada X bar sama dengan X1 ditambah X2 sampai Xn per N. Lalu ada contoh soal mengenai ukuran pemusatan. Yang pertama ada rata-rata. Soal yang pertama, tentukan nilai rata-rata ujian dari kelima anak yaitu 12, 3, 15, 5, dan 10. Lalu soal yang kedua, tentukan nilai ujian statistika pada 5 orang yaitu 70, 69, 45, 80, dan 56. Soal yang ketiga ada tentukan nilai rata-rata ujian dari keempat anak yaitu 20, 25, 12, dan 14. Lalu masuk ke penyelesaian mengenai soal rata-rata hitung atau mean. Nah, yang soal pertama tadi nilai kelima anak 12, 3, 15, 5, dan 10. Nah, kita masukkan ke dalam rumus yang sudah ada tadi, yaitu X bar sama dengan 3 ditambah 5 ditambah 10 ditambah 12 ditambah 15 per 5. Nah, kita jumlahkan, lalu kita bagi, hasilnya ada 9. Lalu soal yang kedua, nilai ujian statistika ada 70, 69, 45, 80, dan 56. Nah, kita urutkan, lalu
kita masukkan ke rumus X bar sama dengan 80 ditambah 70 ditambah 69 ditambah 56 ditambah 45 dibagi 5. Nah, tadi itu setelah ditambah lalu kita bagi hasilnya 64. Lalu contoh soal yang ketiga ada nilai keempat anak yaitu 20, 25, 12, dan 14. Setelah kita urutkan, kita masukkan ke dalam rumusnya yaitu X bar sama dengan 25 ditambah 20 ditambah 14 ditambah 12 per 4 karena ada 4 angka, ada 4 nilai. Nah, lalu setelah kita tambahkan, kita bagi yaitu 71 dibagi 4 hasilnya 17,75. Dispersi adalah ukuran penyebaran suatu kelompok data terhadap pusat data. Dispersi terbagi menjadi 6. Ada rentang atau range, simpangan rata-rata, simpangan baku, variasi, koefisien varian, dan angka baku Z. Di dalam dispersi dapat dibedakan menjadi ukuran dispersi pada populasi dan ukuran dispersi pada sampel. Yang pertama ada rentang. Rentang adalah sebuah distribusi frekuensi yang dirumuskan sebagai beda antara pengukuran nilai yang terbesar dan nilai yang terkecil yang terdapat dalam suatu distribusi. Oh iya, rumus rentang untuk data populasi maupun data sampel tidak ada bedanya. Dapat dirumuskan seperti ini. Nilai maksimal dikurang dengan nilai minimal. Untuk lebih jelasnya lagi, saya akan memberikan contoh soal. Contoh soal yang pertama ada data tunggal. Datanya 50, 50, 50, 50, dan 50. Cara penyelesaiannya, karena semua data 50 berarti 50 dikurangi dengan 50. Jadi rangnya ketemu adalah 0. Contoh soal yang kedua masih data tunggal. Datanya 30, 40, 50, 60, dan 70. Nah, cara penyelesaiannya, nilai terbesar dikurangi dengan nilai terkecil. Jadi 70 dikurangi dengan 30. Rangnya ketemu yaitu 40. Untuk contoh soal yang ketiga ada data bergolongan. Datanya seperti ini. Nah, untuk mencari rentang atau range-nya, kita harus menentukan dulu nilai tengahnya dari masing-masing kelas. Di data sudah diketahui nilai tengah masing-masing kelas. Ada 61, 64, 67, 70, dan 73. Jadi untuk mencari range-nya, nilai terbesar dikurangi nilai terkecil. 73 dikurangi dengan 61, hasilnya 12. Rata-rata simpangan adalah sekumpulan data kuantitatif yang tidak dikelompokkan dinyatakan oleh X1, X2, Xn. Dari data tersebut dapat ditentukan simpangan rata-ratanya dengan menggunakan rumus SR sama dengan 1 per N, stigma mutlak XI min X min. Hitung simpangan rata-rata dari data kuantitatif berikut. 12, 3, 11, 3, 4, 7, 5, 11. Pembahasannya yaitu X min sama dengan 1 per N X1 plus titik-titik Xn sama dengan 1 per 8, 12 tambah 3 tambah 11 tambah 3 tambah 4 tambah 7 tambah 5 tambah 11 sama dengan 7. SR sama dengan 12 min 3 ditambah 3 min 7 ditambah 11 min 7 ditambah 3 min 7 ditambah 4 min 7 ditambah 7 min 7 ditambah 5 min 7 ditambah 11 min 7 per 8 sama dengan 5 ditambah 4 ditambah 4 tambah 4 ditambah 3 ditambah 0 tambah 2 tambah 4 per 8 sama dengan 3 min 25. Jadi simpangan rata-ratanya adalah 3,25. Simpangan baku diketahui sebagai sekumpulan data kuantitatif yang tidak dikelompokkan dan dinyatakan oleh X1, X2, titik-titik Xn. Dari data tersebut dapat diperoleh nilai simpangan baku atau S yang ditentukan oleh rumus berikut. S sama dengan akar stigma XI min X min pangkat 2 per N min 1 dan simpangan baku populasi sama dengan akar stigma XI min rata-rata populasi pangkat 2 per N.
Berikut adalah contoh soalnya. Dari 40 orang siswa diambil sampel 9 orang untuk diukur tinggi badannya. Diperoleh data sebagai berikut. 165, 170, 169, 168, 156, 160, 175, 162, 169. Hitunglah simpangan baku sampel dari data tersebut. X min 166. S sama dengan akar stigma XI min X min pangkat 2 per N. S sama dengan akar 1 tambah 16 tambah 9 tambah 100 tambah 36 tambah 81 tambah 16 tambah 9 per 9 min 1 sama dengan akar 272 per 8 sama dengan 5,83. Jadi simpangan bakunya adalah 5,83. Varian adalah salah satu ukuran dispersi atau ukuran variasi. Varian dapat menggambarkan bagaimana berpencarnya suatu data kuantitatif. Varians diberi simbol sigma kuadrat untuk populasi dan S kuadrat sampel. Selanjutnya kita akan menggunakan simbol S kuadrat untuk varians karena umumnya kita hampir selalu berkutat pada sampel dan jarang sekali berkecimpung dengan populasi. Rumus varian: sigma kuadrat sama dengan sigma n I sama dengan 1 xi per x kuadrat per n-1. Keterangan: sigma kuadrat sama dengan varians, xi sama dengan data pertama, x sama dengan rata-rata atau mean, n sama dengan banyaknya data. 1. Tentukan varian dari 8, 3, 5, 2, dan 7. Sigma kuadrat sama dengan sigma n I sama dengan 1 xi per x kuadrat per n-1. X atau rata-rata sama dengan sigma xi per n sama dengan 8 plus 7 plus 5 plus 3 plus 2 per 5. X atau rata-rata sama dengan 25 per 5, jawabannya 5. Sigma n I sama dengan 1. Xi min x kuadrat sama dengan 8 min 5 kuadrat plus 7 min 5 kuadrat plus 5 min 5 kuadrat plus 3 min 5 kuadrat plus 2 min 5 kuadrat. Sigma n I sama dengan 1. Xi min x kuadrat sama dengan 3 pangkat 2 plus 2 pangkat 2 plus 0 pangkat 2 plus min 2 pangkat 2 plus min 3 pangkat 2, jawabannya 26. Sigma kuadrat sama dengan 26 per 5, jawabannya 5,2. Kedua, tentukan varian dari data 9, 10, 8, 7, 8, 6 adalah sigma kuadrat sama dengan sigma n I sama dengan 1 xi per x kuadrat per n-1. X sama dengan sigma xi per n sama dengan 10 plus 9 plus 8 plus 8 plus 7 plus 6 per 6. X atau rata-rata sama dengan 48 per 6 sama dengan 8. Sigma n I sama dengan 1 xi per x kuadrat sama dengan 10 min 8 kuadrat plus 9 min 8 kuadrat plus 8 min 8 kuadrat plus 8 min 8 kuadrat plus 6 min 8 kuadrat. Sigma n I sama dengan 1 xi per x kuadrat sama dengan 2 pangkat 2 plus 1 pangkat 2 plus 0 pangkat 2 plus 0 pangkat 2 plus 0 pangkat 2 plus min 2 pangkat 2 sama dengan 9. Sigma kuadrat sama dengan 9 per 6 sama dengan 1,5. Tentukan varian dari 4, 6, 10, dan 16. Sigma kuadrat sama dengan sigma ni sama dengan 1 xi per x kuadrat per n-1. X atau rata-rata sama dengan sigma xi per n sama dengan 16 plus 10 plus 6 plus 4 per 4. X atau rata-rata sama dengan 36 per 4 yaitu 9. Sigma ni sama dengan 1 xi per x kuadrat sama dengan 16 min 9 kuadrat plus 10 min 9 kuadrat plus 6 min 9 kuadrat plus 4 min 9 kuadrat.
sigma NI sama dengan 1, XI per X kuadrat sama dengan 7 pangkat 2 plus 1 pangkat 2 plus min 3 pangkat 2 plus min 5 pangkat 2, yaitu 25. Sigma kuadrat sama dengan 84 per 4, yaitu 21. Koefisien variasi. Koefisien variasi merupakan suatu ukuran variansi yang dapat digunakan untuk membandingkan suatu distribusi data yang mempunyai suatu yang berbeda. Kalau kita membandingkan berbagai variansi atau dua variabel yang mempunyai satuan yang berbeda, maka tidak dapat dilakukan dengan menghitung ukuran penyebaran yang sifatnya absolut. Koefisien variasi adalah suatu perbandingan antara simpangan baku dengan nilai rata-rata dan dinyatakan dengan persentase. Besarnya koefisien variansi akan berpengaruh terhadap kualitas sebaran data. Jadi, jika koefisien variasi semakin kecil, maka datanya semakin homogen, dan jika koefisien kolerasi semakin besar, maka datanya semakin heterogen. Rumus koefisien variasi. KV sama dengan S per X kali 100%. Keterangan, KV sama dengan koefisien variasi, S sama dengan simpangan baku, X sama dengan rata-rata. Pada suatu kelompok data dengan standar deviasi 1,5, sedangkan koefisien variansinya 12,5%, maka nilai rata-rata dari kelompok data tersebut adalah S sama dengan 1,5, KV sama dengan 12,5%. Jawab. KV sama dengan S min X kali 100%. 12,5 sama dengan 1,5 X kali 100%. 12,5 kali 150% per X. X sama dengan 150% dibagi 12,5%. Jawabannya 12. Lampu di sebuah gedung A rata-rata dipakai selama 800 jam dengan simpangan baku 300 jam. Sedangkan lampu di gedung B dapat dipakai rata-rata 1200 jam dengan simpangan baku 400 jam. Dan lampu di gedung C rata-rata dipakai selama 2000 jam dengan simpangan baku 1000 jam. Dari gedung-gedung tersebut, lampu di gedung manakah yang baik? Koefisien variasi pemakaian lampu di gedung A. KV sama dengan S per X kali 100%. KV sama dengan 300 per 800 kali 100%. Jawabannya 37,5%. Koefisien variasi pemakaian lampu di gedung B. KV sama dengan S per X kali 100%. KV sama dengan 400 per 1200 kali 100%, yaitu 33%. Koefisien variasi pemakaian di gedung C. KV sama dengan S per X kali 100%. KV 1000 per 2000 kali 100%, yaitu 50%. Dari perhitungan koefisien variansi, lampu di gedung B lebih baik daripada di gedung A dan di gedung C, karena koefisien variansi di gedung B kurang dari koefisien lampu di gedung A kurang dari koefisien variasi lampu di gedung C. Angka baku Z adalah mengukur perbedaan nilai observasi dengan X persimbangannya baku. Menentukan angka baku Z untuk setiap dicari dengan mengoperasikan deviasi yang sudah diketahui. Rumusnya yaitu seperti pada gambar. Yang pertama, A mendapat nilai 86 pada ujian akhir matematika, di mana rata-rata dan simpangan baku kelompok masing-masing 78 dan 10. Pada ujian akhir statistika, di mana rata-rata kelompok 84 dan simpangan baku kelompok 18. A mendapat nilai 92. Dalam mata ujian manakah A mencapai kedudukan yang lebih baik? Contoh yang nomor 2. B mendapatkan nilai 80 dalam olahraga dan 82 dalam sosiologi. Jika nilai rata-rata dan simpangan baku olahraga adalah 60 dan 5, sedangkan sosiologi 45 dan 20, mana yang lebih baik? Yang contoh soal ketiga. Kania mendapatkan nilai 85 dalam bahasa Inggris dan 60 dalam bahasa Arab. Jika nilai rata-rata dan simpangan baku bahasa Inggris adalah 65 dan 10, nilai rata-rata dan simpangan baku bahasa Arab 55 dan 5,
mana yang lebih baik nilai bahasa Inggris atau bahasa Arab siswa tersebut. Dan penyelesaiannya yaitu yang contoh soal pertama. Dalam mata ujian, manakah A mencapai kedudukan yang lebih baik? Yaitu Z matematika sama dengan 86 min 78 per 10, yaitu 0,8. Y statistika sama dengan 92 min 84 per 12 sama dengan 0,44. Harga Z ini menunjukkan bahwa A mendapatkan 0,8 S di atas rata-rata nilai matematika dan 0,44 S di atas rata-rata nilai statistika. Berarti kedudukan A lebih tinggi dalam matematika. Yang jawaban contoh soal nomor 2. Mana yang lebih baik, nilai olahraga atau sosiologi? Angka baku nilai olahraga Z sama dengan 80 min 60 per 5 sama dengan 20 per 5. Jika disederhanakan atau dibagi sama dengan 4. Angka baku nilai sosiologi Z sama dengan 85 min 45 per 20 sama dengan 40 per 20, yaitu jika dibagi hasilnya 2. Jadi dari angka baku tersebut nilai olahraga lebih besar dari sosiologi, sehingga nilai olahraga lebih baik dibanding nilai sosiologi. Jawaban contoh soal nomor 3 yaitu mana yang lebih baik, nilai bahasa Inggris atau bahasa Arab siswa tersebut. Angka baku nilai bahasa Inggris Z sama dengan 85 min 65 per 10 sama dengan 20 per 10. Jika dibagi hasilnya yaitu 2. Angka baku nilai bahasa Arab yaitu Z sama dengan 60 min 55 per 5 sama dengan 5 per 5. Jika disederhanakan yaitu 1. Jadi dari angka baku tersebut nilai bahasa Inggris lebih besar dari bahasa Arab, sehingga nilai bahasa Inggris 85 lebih baik dari nilai bahasa Arab 60. Demikian yang dapat kelompok kami sampaikan. Mohon maaf apabila dalam penyampaian terdapat kesalahan kata. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.